Halo, selamat datang di channel Retail Kecil. Hari ini saya akan membagikan money management yang cocok untuk retail. Yang pertama, kalian membutuhkan 4 RDN. Saranin kalian menggunakan 4 sekuritas ini. Yang pertama akan aku jelaskan ya, kelebihan sama kekurangannya. Ajaib itu memiliki fitur-fitur yang simpel, yang mudah digunakan, fee-nya pun murah, dan ternyata chartnya itu juga diambil dari TradingView, jadi sama kayak Equator. Itu ada indikator aligatornya di Ajaib itu. Yang kedua, iPod itu kelebihannya tuh withdraw. Dia bisa withdraw kapanpun uang kalian, minimalnya 100.000. Equator kelebihannya itu bisa trading jam 9, chartnya pun sama kayak TradingView. Ada fast trade-nya juga, tapi masih belum sempurna. Coins itu kelebihannya tuh di fast trade, itu cocok banget buat scalper yang pakai technical analysis kayak saya. Terus pembagian money managementnya gimana? Yang pertama, Ajaib itu kalian tuh bagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, investasi. Kedua, swing. Yang ketiga, scalping. Yang keempat itu dana bebas. Dana bebas ini bisa kalian gunakan untuk daftar EIPO, ataupun bisa untuk kalian share saham-saham yang akan mantul dari ARB. Dan untuk porsinya gimana? Nah, untuk retail kecil kan rata-rata modalnya itu 10 juta ke bawah. Ya karena biasanya itu orang-orangnya tuh ya entah itu pelajar ataupun orang-orang yang gajinya itu ya ngepas gitu loh. Nggak seperti para big player yang gaji bulanannya bisa puluhan atau bahkan ratusan juta kayak Pak Fiar gitu. Pak Fiar itu kan menjelaskan 9 RDN itu hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang uangnya banyak sih. Kalau untuk retail kecil gunain 4 RDN ini aja. Nah, kalau misalnya ya ambil contoh 10 juta, kita bagi presentasinya. Untuk investasi kita gunakan 5% dari jumlah modal kita. Kita gunakan investasi menggunakan RDN Ajaib. Dan untuk iPod kita gunakan untuk swing. Presentasinya tuh 70% dari jumlah modal kita 10 juta tadi. Kalau Equator kita gunakan untuk dana bebas, entah itu untuk IPO ataupun untuk beli saham-saham yang pantulan ARB. Kita ambil 10% untuk Equator. Dan untuk coins kita gunakan untuk scalping, cukup 15% aja. Untuk latihan juga, kalau udah bener-bener jago scalping, baru kalian boleh nambahin modal kalian sesuka kalian. Nah, terus untuk pembagiannya gimana? Ini untuk pembagiannya. Untuk money management, iPod kita gunakan untuk swing. Kita gunakan 70% dari modal kita. Itu untuk mengamankan aset dan juga untuk membuat aset kita tuh berkembang. Yang penting tuh awal tuh kita harus belajar, cari ilmu yang banyak dan pengalaman. Kita cari ilmu dan pengalamannya gimana? Di scalping. Jadi kalian nggak perlu khawatir kalau misalnya kalian loss di scalping. Yang penting di swing itu kalian harus profit. Kalau kalian mengikuti instruksi dengan menggunakan cara technical analysis alligator yang saya jelaskan di video sebelumnya, itu insya Allah 90% bakal profit terus kalau kalian ngambil titik entry-nya itu benar. Nah, untuk Ajaib kita gunakan untuk investasi, untuk jangka panjang
tahun depan atau beberapa tahun ke depannya. Kalian bisa beli saham-saham yang bagus, sering bagi dividen seperti TLKM, BBCA, BBRI, seperti itu. Untuk ekuator kita gunakan untuk dana bebas 10% porsinya. Bisa untuk kita daftar EIPO ataupun beli saham-saham ARB. Jadi kalau kalian swing itu masukkan saham-saham yang uptrend itu, yang aligator yang kebuka dalam satu watchlist. Ini ya, bentar. Nih. Jadi kalau kalian lihat ini, nih SMMT. Ini kan aligatornya kebuka, sahamnya uptrend. Dan ini baru koreksi di merah kayak gini. Ya udah kalian share aja, tapi pastikan ya, aku saranin ambil di harga ARB ataupun di harga minus 5%. Kan yang lihat tuh, harga terendah tuh 1140, itu udah hampir 6%. Kalian ambil di harga segitu, itu saham-saham koreksi yang bagus itu antara 5 sampai minus 6%, itu bagus buat di share. Nah, terus kalau udah kalian pakai coins itu untuk kalian scalping, gunakan 15%. 15% itu kalian bagi menjadi jatah 3 emiten. Per emitennya itu kalian kasih 5% aja. Jadi kan 1.500.000 tuh. Per emiten kalian pakai 500.000 aja, itu udah benar-benar cukup untuk retail kecil kayak gini. Dan untuk tips agar kalian bisa bertahan di pasar modal, kalian harus disiplin dan juga rajin. Rajinnya bukan hanya rajin untuk take profit ataupun cut loss, kalian juga harus rajin withdraw. Saranin kalian withdraw antara 2 minggu sekali ataupun sebulan sekali. Terus profitnya tuh kalian baginya gimana? Nah, profitnya kalian bagi jadi 100% jumlah profit bersih kalian bagi 20% untuk menambal RDN kalian yang bolong, entah itu karena loss. Misalnya ya, di coins kalian scalping dalam 1 bulan itu kalian loss 5% dari jumlah porto kalian. Kalian gunain jumlah profit dari seluruh RDN kalian, ambil 20%-nya untuk menambal RDN kalian yang bolong, entah itu scalping ataupun dana bebas. Kalau investasi kan nggak mungkin kan, karena itu jangka waktunya sangat-sangat lama. Nggak mungkin kalau bakal minus 100% tuh nggak mungkin. Terus kalian ambil 20% untuk konsumsi pribadi, entah itu untuk memenuhi kebutuhan kalian sehari-hari ataupun untuk jajan-jajan belanja atau bayar sekolah, itu terserah kalian. Atau nggak mau kalian pakai, mau kalian simpen, ya terserah kalian. Terus 20% untuk menambah RDN investasi. Jadi RDN ajaib itu nggak cuma dianggurin aja, nggak cuma dibeli lalu tinggal, tapi kalian bantu berkembang juga dengan cara kalian ambil profit kalian dari seluruh RDN swing dana bebas scalping ini. Kalian ambil untuk membantu membuat RDN ajaib kalian itu berkembang. Karena kan target kita kan di investasi itu kan ambil profit dari dividen, bukan dari kenaikan persenan. Jadi kalian untuk menambah jumlah uang kalian itu dari profit ini, dari swing dana bebas ataupun scalping, kalian ambil 20%-nya masukin ke RDN investasi. Terus sisanya buat apa? 40% ini kalian kembangin porto swingnya. Jadi swingnya yang awalnya 70% itu bakal berkembang terus dari 7 juta, berkembang terus sampai berkali-kali lipat, sampai ya awalnya dari retail kecil bisa sampai big player ataupun sampai bandar kalau bisa. Nah, untuk ilmu hari ini
Maaf apabila penyampaian saya kurang jelas ataupun editing videonya tuh masih jelek. Yang penting kalian pahami aja, insya Allah ilmu-ilmu yang saya share itu memang ditujukan untuk retail, nggak bakal sesat insya Allah, dan itu benar-benar berguna ilmunya. Kalian pahami aja perlahan-lahan kalau misalnya nggak paham-paham. Dan untuk closing terakhir ini aku mau kasih beberapa saran swing. Bentar ya, aku setting dulu kayak yang ku ajarin di video sebelumnya: alligator, fraktal, sama awesome. Ini ganti ke bars chart, bars chart. Terus kita cari. Aku punya 2 rekomendasi saham. Yang pertama itu SGER. Bisa kalian lihat sesuai seperti yang aku ajarkan. Alligatornya terbuka, volume naik, awesome-nya ini membuka hijau baru. Ini cocok ini buat posisi entry. Udah gitu ini tuh jebol apa itu namanya, fraktal atas. Kalian lihat ini tuh posisi entry yang bagus. Alligator terbuka, volume tinggi, awesome-nya terbuka hijau baru. Yang awalnya udah mulai memerah turun, ini membentuk hijau baru, ini bagus ini. Ditambah alligatornya kebuka, posisi yang bagus. Kalian bisa take profit di 3000 ataupun target terdekat ya 2600 atau 2700. Ini posisi yang bagus ini, SGR. Yang kedua itu ada TBIG. Ini kalian bisa lihat, alligator terbuka, awesome-nya hijau, volumenya besar, hijau. Kalian bisa ambil posisi entry di sini juga ini. Untuk targetnya ya kalian bisa tentukan sendiri, entah itu mau target terdekat di 3200 ataupun 3300. Kalian sesuaikan trade plan kalian sendiri-sendiri. Tapi sambil dipantau juga pergerakannya tuh gambarnya bakal kayak gimana. Alligatornya masih bakal terbuka atau malah menutup. Kalian harus rajin ngecek sih. Besarannya kalau mau ngecek tuh setelah tutup bursa, kalian cek juga di Broksum-nya. Kalian bisa cek Broksum menggunakan sekuritas IPOT. IPOT selain memiliki kelebihan withdraw yang cepat tanpa perlu H+2 seperti sekuritas lain, IPOT itu juga bisa untuk cek broker summary. Jadi kalian bisa lihat siapa aja yang ada di dalam saham ini. Kalau nggak salah itu TBIG itu BK atau apa gitu, lupa. Kalian bisa cek nanti. Oke, sekian itu dari saya. Kalau mau ambil entry di saham swing, saran kalian ambil di support, dekat-dekat support ataupun waktu jebol resisten. Dan kalian bisa beli itu waktu close market ataupun waktu koreksi merah di hari itu. Kalau koreksi merah, disaranin kalian ambil di harga minus 5-6%. Pantulan di situ kalian ambil. Kalau mau cari aman, kalian bisa beli di harga closing. Udah, itu aja dari saya. Jangan lupa kalau mau kasih uang jajan bisa kirim di link Saweria di bawah. Sekian dari saya. Jangan lupa like dan subscribe dan share untuk membantu mengembangkan channel ini ke depannya. Sekian dari saya, bye bye.